Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati Laili dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pengenalan model pembelajaran melalui elektronik dan internet serta pemanfaatan Microsoft Word untuk penulisan karya ilmiah yang berada pada mata kuliah TIK dengan dosen pengampu Muhammad Sofyan Atsauri MPD. Di sini pembahasan pertamanya adalah model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil 1980 mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, model pembelajaran cenderung preskriptif yang relatif sulit dibedakan dengan strategi pembelajaran. Di sini ada pengenalan model pembelajaran melalui media elektronik. Seringkali kita menggunakan elektronik tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Di sini yang termasuk dalam media elektronik itu bisa berupa televisi, radio, handphone, internet, DVD, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak yang anak-anak yang masih kecil itu udah menggunakan elektronik, entah itu televisi, entah itu handphone, entah itu internet. Mulai dari anak kecil sampai dewasa tidak mengenal usia, semuanya menggunakan elektronik. Dan di sini kita akan menggunakan model pembelajaran melalui media internet, melalui media elektronik. Di sini kita seringkali menggunakan elektronik sebagai media pembelajaran, ya kan? Seperti contohnya itu kita Zoom. Zoom itu juga termasuk menggunakan media elektronik. Nah, dan kita juga seringkali mencari materi menggunakan internet. Nah, di sana juga termasuk kita menggunakan elektronik. Jadi kita itu sebenarnya sudah menggunakan elektronik tanpa kita sudah menerapkan model pembelajaran melalui elektronik tanpa kita sadari. Nah, pengenalan model pembelajaran melalui media internet. Internet atau singkatan dari Internet Network yang secara harfiah berarti jaringan yang saling berhubungan, adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet, TCP, IP, atau menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal yang terhubungkan melalui saluran satelit, telepon, kabel, dan jangkauannya mencakup seluruh dunia. Nah, di sini ada beberapa model pembelajaran yang berbasis internet, yaitu seperti www atau sering kita pakai berdampingan dengan HTTP untuk mencari link yang akan kita gunakan, yang akan saat kita mencari materi otomatis kita akan menggunakan link dan kita akan pasti menggunakan www dan HTTP ini. Dan yang kedua di sini ada file transfer atau pengiriman file. File ini memungkinkan kita untuk mengirimkan atau menerima file ke atau dari komputer jaringan. Remote login atau telnet. Telnet menggunakan komputer. Penggunaan komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam jaringan. Dan yang keempat di sini ada electronic mail atau email, layanan yang digunakan untuk mengirim atau menerima email. Ada NFS dan juga ada remote execution. Dan di sini ada menurut pendapat Hoge 1998, model pembelajaran berbasis internet itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada web course, web centric course, dan web enhanced course. Dan di sini ada bagaimana cara pemanfaatan Microsoft Word untuk penulisan karya ilmiah. Kita tidak asing dengan Microsoft Word, ya kan? Setiap kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi pasti sering mendengar tentang Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft. Program ini pertama kali dirilis pada 1983 dan diberi nama Multi-Tool Word yang bekerja di dalam Xenis System atau sistem operasi berbasis Unix.
Sementara menurut Abdurrahman Rahim, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.